berarti 3 kali 3 9, yang diambil juga 3 saja maksimumnya. Jadi kalau di sini besar, yang dihargai hanya 3 saja. Pencarian informasi baru juga begitu, walaupun baru punya banyak, nanti ada ambil 3. Karya inovasi ada ambil 4. Terus yang ini pengabdian dan prestasi ini satu setengah. Kalau kita hitung ini totalnya, ini bukan 10 totalnya kita hitung. 7 10 tambah ini 17. 17, tetapi nanti yang diambil adalah 10 saja. Sehingga seandainya Bapak Ibu punyanya di pengabdian masyarakat 1,5 misalnya gitu, terus di bagian refleksi ini punya 3, maka 3 ditambah 1,5 ketemu 4,5. 4,5 ini berarti skornya udah 45. Untuk rentang 100 jadi 45. Kan diambil 10 nanti dikonversi ke 100. Jadi Bapak Ibu punya ini saja sama ini sudah skornya 45. Besar itu. Besar itu ya. Itu besar. Nah, konversi tadi itu 100. Nah, sekarang bagaimana simulasinya? Ini begini. Saya berikan simulasi contoh ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan skor praktek pembelajaran ini 80. Skor praktek pembelajaran ini 80. Jadi video sama portofolio tadi itu 6 kali 80. Ini ketemu 480. Maka di portofolionya itu tinggal butuh 1 saja. 1. Kalau tadi kan 45, ini butuh 1 aja. 1 kan 10. Ya. Maka di sini kalau ditambah 490 dibagi 7 sudah ketemu 70, lulus. Nah, lulus. Ya. Ini andaikan Bapak Ibu skor praktek pembelajaran dapat 80. Kalau misalnya Bapak Ibu skor praktek pembelajarannya kebetulan dapat 85 ya, berarti 6 kali 85. Kalau 85 ya, 85. Berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan 510 ini. Itu dia 30 tambah ini ya 410. Maka Bapak Ibu tanpa ada portofolio pun ini sudah lulus. Karena dibagi 7 sudah lebih dari 70. Lulus. Ya. Itu mikirnya ke sana. Tetapi sekali lagi jangan berpikir bahwa saya ini sudah dapat 85 sudah lulus. Ya. Antisipasi dengan tetap memasukkan portofolio walaupun kecil itu akan sangat membantu. Kalau 80, saya butuh 10. Kalau misalnya Bapak Ibu baru dapat 75, nah ini yang harus portofolio besar. Kalau dapat 75 misalnya. Misalnya 75. 75 kali 6 berarti 450. Maka di sini portofolio harus mendapatkan 40 supaya 490, sehingga ketika dibagi 7 ketemu 70 lulus. Jadi minimalnya kalau di sini 75, maka portofolio harus 40 namanya. Kalau tadi 80, sini cukup 10 portofolionya. Nah, itu caranya mikir. Kalau bisa 85 sudah lolos. Tanpa portofolio pun sudah lulus ya. Itu caranya mikir ya. Caranya mikir ke sana. Lah Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak perlu ada masalah ketika pelaksanaan ujian. Artinya kalau ada bencana alam, ada internet yang tidak dapat diakses di suatu daerah keseluruhan misalnya itu, kalau hanya satu tempat berarti itu masalahnya Bapak Ibu yang sifatnya pribadi. Kalau misalnya satu kampung atau satu kabupaten semuanya listriknya mati misalnya gitu, nah itu namanya force major. Lah itu baru bisa diantisipasi untuk dipertimbangkan di panitia nasional untuk mengalihkan. Tapi kalau hanya satu tempat saja atau satu blok saja itu minta untuk pindah ke tempat yang lain ya. Itu kalau Bapak Ibu ada kendala di daerahnya, misalnya bencana alam banjir, semuanya daerah itu banjir, maka itu
ada kemungkinan untuk bisa diganda. Tapi mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan lancar semua. Oke, Bapak Ibu, kalau sanksi dan sebagainya Bapak sudah tahu. Nah sekarang saya sedikit nambahkan tak uji pengetahuan supaya nanti Bapak Ibu tidak ada kendala atau tidak bermasalah, ya, tidak ada kendala untuk lulus. Ya. Yang pertama Bapak Ibu tolong ya tidak usah berpikir untuk berbuat curang. Ini nih penting ini. Ya, karena jika mahasiswa tidak berbuat curang, maka masih memiliki peluang sangat besar untuk lulus kalau tidak curang. Jadi kita utamakan yang nyortir pertama adalah kecurangan. Itu sudah kalau curang, wassalam. Ya. Jadi jika mahasiswa itu berbuat curang, maka bisa dipastikan tidak lulus. Ingat loh, Bapak Ibu kameranya pengawas itu bisa bolak-balik kamera, sehingga Bapak Ibu belakangnya ada siapa, itu tahu. Depannya ada siapa, belakang ada siapa, tahu. Sampingnya pun ada siapa, tahu. Nah ini nih yang hati-hati. Makanya tidak usah untuk berbuat curang. Termasuk kalau sudah ada aturan satu ruang satu orang, jangan ada orang yang sering berdatangan di tempatnya Bapak Ibu ujian. Ya, itu yang penting. Jadi tolong ini Bapak Ibu itu nanti diawasi oleh pengawas itu tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Pengawas bisa bolak-balik sewaktu-waktu. Sehingga kalau ada orang yang mencurigakan di situ, jangan tangkap dan itu akan menjadi hukuman Bapak Ibu tidak bisa lulus. Penting ya. Ujian dulu pernah ada yang seperti ini, ada menunjukkan ini udah ketahuan semua, itu udah semua, dan itu risikonya tidak bisa lulus. Ada yang menyediakan jawaban sudah, itu hati-hati, ada kabel yang tertangkap semua. Kenapa? Bisa bolak-balik. Ini ya, ini ada yang mencoba menunjukkan jawaban, padahal kita bisa membolak-balik, akhirnya ketahuan juga. Ini juga gitu. Ini 5 itu E, 4 itu D, wah, dibantu oleh orang misalnya begini. Ini semua akan ketahuan kalau Bapak Ibu berpikir untuk berbuat curang. Kalau udah curang begini, udah wassalam, udah nggak bisa itu, nggak bisa menjadi guru, itu nggak pantas menjadi guru, udah curang. Ya, jadi ini yang penting perlu kami sampaikan supaya tidak Bapak Ibu tidak tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kemudian ini, awas kalau ada oknum luar yang memanfaatkan situasi. Bapak Ibu sebagai peserta biasanya panik, sehingga mudah percaya kalau ada orang bisa bantu. Ketika penipuan atau mengatasnamakan pengawas, Bapak Ibu percaya. Lah ini yang jadi masalah. Ingat, tidak ada yang bisa membantu kecuali usahanya Bapak Ibu dan doa supaya dimudahkan oleh Allah. Itu aja yang bisa membantu. Yang lain tidak ada yang bisa membantu. Ini harus dipegang oleh Bapak Ibu. Nah, tolong, karena kita sudah tahu ada pihak-pihak yang menyediakan jasa pembuatan portofolio. Jangan dilakukan. Ini ada di internet, ada. Kalau saya chat 3 macam refleksi masing-masing sekolah setengah, ini biayanya 1 juta. Ada karya inovasi, ya, skornya 1,5, 1 juta. Jangan percaya, udahlah buat sendiri. Kalau mengikuti begini nanti udah wassalam, akan ketemu nanti Bapak Ibu ya ke ujian. Ini oknum yang manfaatkan pengawas tadi. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua dalam ujian nanti, dan Bapak Ibu menjadi guru profesional. Sekali lagi, jangan berpikir untuk berbuat curang. Lakukan semua itu dari potensi Bapak Ibu sendiri. Insya Allah itu akan berkah. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kelulusan sertifikat pendidiknya itu dari usaha sendiri, tidak dengan curang, maka akan menjadi rezeki yang berkah nanti tunjangan profesinya. Tapi kalau sudah berbuat curang, walaupun lulus misalnya gitu, itu nanti justru akan menjadi bumerang dan penyakit untuk Bapak Ibu. Makanya tolong hindari untuk berbuat curang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Hmm, Terima kasih Benji yang telah ya. menyampaikan materi terkait dengan pelaksanaan mungkin. Mungkin saya mengawali pertanyaan, Bro. Ya. Kalau biasanya itu kan di sistem UKIN di bagian portofolio itu Hmm, kan ada keterangan 4 portofolio yang wajib diisi: publikasi, hmm, refleksi diri, dan informasi baru, sama inovasi. Dan yang ya. pengabdian dan prestasi itu tidak wajib. Di Ya. sistem ada keterangan seperti itu. Nah, biasanya itu di laporan di sistem pusat itu ketika mahasiswa belum mengupload portofolio wajib, itu keterangannya mahasiswa belum upload portofolio gitu. Nah, Ya. itu secara sistem bagaimana, Prof? Kalau tadi Prof mengatakan kalau portofolio itu tidak wajib untuk diisi. Ya. Jadi gini, portofolio tidak wajib, ya tidak wajib ada, tetapi kita anjurkan tetap mengisi. Yang diisi, yang tertulis di situ 4 komponen yang wajib itu dulu. Paling tidak refleksi satu aja, coba satu aja refleksinya ya. Itu sebenarnya sistemnya itu tetap dianjurkan, kita menganjurkan karena dari hasil ujiannya Bapak Ibu kemarin-kemarin itu nampaknya yang skornya lebih dari 80 itu enggak, lebih dari 85 itu tidak banyak, sehingga tetap kita minta untuk mengisi yang portofolio itu. Harapannya menolong Bapak Ibu aja harapannya itu, ya. Jadi tetap di sistem dibuat gitu karena itu sebenarnya. Tapi pada dasarnya kalau memang benar-benar udah bagus pembelajarannya dan skornya memenuhi, tidak ada portofolio pun masih bisa. Jadi tidak ngisi portofolio pun masih tidak masalah. Tapi saran saya tetap diisi walaupun refleksi, buat satu refleksi aja. Berarti ya, satu refleksi aja. Ya misalnya paling tidak ya, paling tidak satu refleksi aja. Diisi di sistem itu, udah beres. Gitu ya, Pak ya. Oke, Walaupun ada terima tulisannya kasih. wajib, wajib itu tidak masalah. Kalau tidak ngisi pun sebenarnya tidak apa-apa. Nah, tapi dengan syarat ujiannya sudah bagus. Untuk antisipasi itu, maka saran saya tetap mengisi, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih, Prof. Baik, monggo kami persilakan kepada para peserta. Ini masih ada waktu untuk tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya bisa mengangkat simbol tangan di ujungnya. Ini sudah ada yang mengangkat tangan. Yang pertama Pak Imam Mukhlasin. Monggo bisa disampaikan pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semuanya, wabil khusus Profesor yang barusan mengisi untuk kegiatan besok yang akan kita lakukan bersama yaitu UKIN dan UP. Baik, langsung kepada pertanyaan saja, mohon ya Pak Rafiq ya. Berkaitan dengan UKIN portofolio. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan portofolio tersebut. Yang pertama, jurnal, Bro. Ya. Jadi jurnal di sini itu yang dimaksud jurnal bebas atau jurnal tentang pendidikan. Semisal contoh begini, Bro, mohon izin. Ini kemarin kan alhamdulillah salah satu saya kan lagi proses disertasi tesis ini, Prof. Salah satu syaratnya adalah publikasi jurnal. Nah, kebetulan saya kemarin ambil pasca itu hukum, jadi saya di sana berkaitan dengan hukum. Nah, publikasi yang disebut di sini dia itu universal, boleh semua, atau cuma di kalangan yang berbasis pendidikan saja. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan LKPD. Jadi kemarin waktu kita lokakarya itu kan juga sudah menggunakan LKPD. Nah, LKPD tersebut apakah bisa dikirim di UKIN portofolio tersebut? Yang terakhir, Prof, biar final betul kita pertanyaan. Itu berkaitan dengan refleksi. Dalam setiap kegiatan kemarin kita alhamdulillah sudah diajari bagaimana merefleksikan dan lain sebagainya. Apakah itu juga bisa kita masukkan, Prof?
Demikian Prof, pertanyaannya. Terima Ya. kasih. Mohon izin Oke, langsung saya jawab aja ya. Untuk pertanyaan dua Oke, ketiga dulu, dua tiga dulu yang jawab. Jadi gini, portofolio itu kan yang diunggah itu portofolio 3 tahun sebelum Bapak Ibu masuk PPG. Jadi ya, jadi